Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Danang Prastio. Di sini saya akan menjelaskan mesin searah atau motor DC. Di slide ini prinsip motor aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Di slide selanjutnya, kerja motor berdasarkan penggunaan gaya magnetik. Gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di situ ada gambar komutator dan medan magnet. Fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah sehingga loop dapat terus berputar. Komutator dan sikat pada motor listrik. Komutator atau cincin belah atau split ring berfungsi untuk membalik arah arus pada setengah siklus negatif dari arah arus bolak-balik. Kontak-kontak listrik pada rotating ring disebut sikat. Pada awalnya dalam motor digunakan sikat tembaga. Motor-motor modern biasanya menggunakan kontak karbon spring leaded. Prinsip arah putaran motor. Untuk menentukan arah putaran motor digunakan kaidah Fleming. Tangan kiri kutub-kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Jika medan magnet ini memotong sebuah kawat penghantar yang dialiri arus searah dengan 4 jari, maka akan timbul gaya gerak searah ibu jari. Gaya ini disebut gaya Lorentz yang besarnya sama dengan F. Arah sama dengan arah gaya penghantar atau Newton. B. Kerapatan flux magnet atau WB per M kuadrat. L sama dengan panjang kawat penghantar atau meter. E. Arus DC atau ampere. Z sama dengan jumlah penghantar. Klasifikasi motor listrik. Motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor arus bolak-balik atau AC dan motor arus searah DC, seperti di slide yang ada di gambar. Motor DC ada dua. Motor DC dengan sikat karbon yang berfungsi sebagai pengubah arus pada kumparan sedemikian rupa sehingga arah putaran motor akan selalu sama. Dua, motor DC tanpa sikat menggunakan semikonduktor untuk merubah maupun membalik, layaknya pulsa menggerakkan motor tersebut. Tingkat kebisingan listrik umumnya rendah karena putarannya halus seperti motor stepper, tapi putarannya terus-menerus tanpa adanya per step. Nah, di sini ada kelebihan sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur satu, tegangan dinamo. Tegangan dinamo meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan kecepatan. Arus medan, menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. Memiliki torsi yang tinggi, terus tidak memiliki kerugian daya reaktif dan tidak menimbulkan harmonisa pada sistem tenaga listrik yang mensuplainya. Memiliki akurasi kontrol yang tinggi sehingga motor DC sering digunakan. Terus sederhana dan mudah dikontrol. Nah, motor DC ini dibagi menjadi dua, Sparately excited dan self excited. Self excited ini dibagi menjadi tiga, seri, campuran, dan shunt. Sumber daya terpisah. Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah, maka disebut motor DC sumber daya terpisah atau Sparately excited. Nah, di sini ada gambar dan ada self excited atau shunt. Pada motor shunt, gulungan medan atau medan shunt disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo
A seperti diperlihatkan dalam gambar. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Nah, ini rumusnya, IT sama dengan IF plus IA. Self-excited seri. Dalam motor seri, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo A seperti ditunjukkan dalam gambar ini. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Berikut tentang kecepatan motor seri. IA sama dengan IF. Sifat motor seri. Kecepatan dibatasi pada 5000 rpm. Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab motor akan mempercepat tanpa terkendali. Motor-motor seri cocok untuk penggunaan yang memerlukan torque penyalaan awal yang tinggi. Nah, di sini ada self-excited, campuran atau motor kompon. Gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo A. Memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi presentase penggabungan atau yakni presentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri, makin tinggi pula torque penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor. Sekian penjelasan dari saya mengenai motor DC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.